Kemunculan para korban yang turut terlibat dalam kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh Medina Zain kini membuat permasalahan yang menimpa sang selebgram nampaknya kian rumit dan terus memanjang. Dan hal itu pun terlihat jelas setelah pengusaha kosmetik asal Bandung, Rizky Ananda, mengaku jika uang miliknya belum juga dikembalikan oleh Medina Zain usai sempat diajak bekerja sama dan melibatkan nama Raffi Ahmad dalam kesepakatan di antara keduanya. Dan dalam kesempatan kali ini, Rizky Ananda selaku pemilik PT Skin Soul pun akhirnya turut menceritakan kronologi di saat dirinya melakukan transaksi dengan Medina Zain yang mencatut nama Raffi Ahmad ke dalamnya. Lantas, seperti apakah penjelasan pemilik PT Skin Soul mengenai kronologi kegiatan transaksinya dengan Medina Zain? Jadi kronologisnya pertama-tama adalah waktu hari Selasa ya. Selasa MZ itu datang bersama salah satu stafnya untuk melakukan kosmetik ke kami karena beliau cerita kalau misalkan salah satu pabrik yang lain sudah tidak kasih barang dan beliau sudah tidak bisa menjual lagi lah produk, artinya dia mau ngambil produk dari pabrik kami di PT Skin Soul Cosmetic Industry. Lalu setelah singkat cerita lah ya, ngobrol ke sana kesini, terus dia menawarkan RA sebagai ambasador untuk pabrik karena kami juga lagi mencari sosok untuk bisa mewakili ya dari pabrik kami. Lalu ditawarilah RA. Pada saat itu kita belum bilang oke. Saya bilang nanti deh coba saya ngobrol dulu sama tim markom saya bilang. Lalu hari Kamis tuh MZ datang lagi, dia bawa investor ke pabrik untuk makhluk kosmetik tadi ya, membicarakan makhluk kosmetik tadi. Lalu tapi nggak ketemu sama saya, kebetulan ketemu sama suami saya. Terus hari Sabtu itu posisinya tanggal 30 April itu waktu saya mau baksos ke Garut, MZ tuh telepon saya gitu. Jadi pada saat telepon tuh, Bu, ini RA sudah mau nih Bu, sudah oke katanya. Kalau Ibu mau, Ibu DP deh sekarang. Nah posisinya kan pada saat itu sudah libur ya, Lebaran ya, 30 April kan. Jadi deal di angka 1,2 M untuk 3 bulan. Kalau oke, Ibu transfer DP katanya. Artinya kan 50%-nya. Saya bilang nggak bisa kayaknya kalau misalkan pakai M-Banking. Mungkin saya DP dulu sebagai tanda jadi, saya bilang. Makanya saya transfer lah di situ 150 juta gitu. Tapi ya MZ tuh minta cepet-cepet gitu. Jadi tanpa memberikan waktu kita berpikir panjang gitu ya. Jadi di sana MZ ini minta transfer ke atas nama, nanti saya bisa memperlihatkan gitu ya, ke atas nama siapa namanya? Sarah ya? Namanya nanti disebut. Ke atas nama salah satu itu. Jadi dia bilang nomor rekening rekannya mungkin. Di sana kita ibu transfer senilai 150 juta. Nah beberapa saat kemudian ibu diskusi dulu sama tim. Nah tim di hall akhirnya kita minta refund. Nah dikala refundnya lah yang bermasalah sampai detik ini. Jadi ternyata yang saya transfer itu bukan dari manajemennya RA, ternyata adalah teman dari MZ yang sedang berpergian pada hari itu. Gitu ceritanya. Jadi kata tim, Bu itu bukan manajemennya RA, Ibu transfer ke temennya dia yang lagi pergi tuh pada saat hari itu. Waduh, saya udah gak enak hati kan. Saya langsung WA lagi, Mbak, bisa nggak di refund aja? Saya ngetes sih sebetulnya waktu itu. Bisa nggak di refund nanti pulang saya liburan, nanti saya transfer semuanya. Saya bilang gitu. Oh ternyata dari situ mulailah masalah. Yang over limit lah, yang dia pingsan, dia masuk rumah sakit, harus operasi, yang kita dikirim remote lah, apa segala macam pokoknya. Jadi kalau saya bilang kok ribet banget ya ini, saya udah WA sih secara baik-baik, saya bilang Mbak jangan sampai saya nanti speak up loh, saya bilang gitu. Kita kan pengennya menyelesaikan ini secara kekeluargaan, secara baik-baik, kan kita nanti kenal juga baik-baik. Tapi ya dari situ dia, Ibu nanti saya laporin Polda loh, Ibu ini loh, jadi banyak sih ada buktinya, semua ada. Jadi maksud press kemarin itu Ibu mengklarifikasi terkait dengan khawatir yang kita khawatirkan berita yang nggak nyambung ya. Jadi berita-berita yang nggak nyambung, makanya hari ini Ibu Rizky Ananda klarifikasi
permasalahan yang ada dari MZ ke Ibu Rizky. Itu mungkin untuk hari ini gitu ya. 4 tahun yang lalu MZ itu datang ke pabrik kami bersama Lukman ya waktu itu untuk kemajuan kosmetik. Cuman kenapa sama saya dan suami tidak di follow up lagi, itu saya dengar dari pabrik A, B, C yang lain pindah-pindah pabrik. Udah gitu masalah pembayarannya juga nggak bagus, jadi ya sudahlah kita nggak mau melanjutkan hubungan bisnis itu. Gitu. Terlepas dari hal MZ gimana kita nggak ikut campur ya, tapi pada waktu 4 tahun yang lalu itu memang tidak di follow up sama kita. Jadi ya kalau memang oke dia kontrak ya, kalau dia nggak jalan ya kita nggak usah kontrak ya. Akhirnya terakhir datang lagi pas mau lebaran. Kasus dugaan penipuan yang diduga dilakukan oleh Medina Zain nampaknya semakin terbukti jelas setelah pihak PT Skinsol akhirnya angkat bicara mengenai kasus yang berujung dengan penipuan tersebut. Menyebut jika pihaknya sudah mengirim uang karena telah diiming-imingkan sepakat dengan manajemen Raffi Ahmad soal endorsement. Pemilik PT Skinsol pun akhirnya memberanikan diri untuk mengumbar bukti transfer yang memiliki nilai hingga ratusan juta rupiah. Jadi waktu pas transfer dan dia tidak mengembalikan itu, saya mencoba untuk tim Markom saya mencoba menghubungi tim Markom untuk menghubungi RA gitu kan. Ternyata dari RA itu ada voice note-nya di saya gitu kan, tidak ada hubungan apa-apa tuh. Jadi MZ ini tidak menghubungi RA untuk menjadi brand ambassador-nya dari PT Skinsol Cosmetic Industry. Jadi tidak sepeser uang pun diterima oleh RA. Seperti itu. Jadi artinya kan ini apa gitu kan. Jadi ini uangnya kemana gitu. Dan oh berarti saya padahal ada WA-nya RA tuh ada. Nanti saya bisa lihatkan di sini. Ini chat dari RA. Boleh agak diterangin sedikit Kak, sorry. Ke kamera sorry. Tahan aja. Tahan ya Kak. Tahan Kak. Nah di sini kan ada ya jumlahnya ada, terus transfer aja ke sini kalau memang serius dia bilang. Jadi pada saat itu ya saya percaya kalau misalkan dari pihak RA dan ini yang saya transfer, saya tutupin, ketutup nggak ya? Ini jumlahnya saya 2 kali transfer. Yang pertama itu di 100 juta, di 100 juta yang pertama. 2 kali transfer. Ya, terus yang keduanya ini pakai bank lain itu di 50 juta. Jadi saya sudah konfirmasi ternyata uang yang saya transfer itu tidak 1 sen pun diterima oleh pihak RA. Itulah kenapa saya mengejar terus pihak MZ gitu kan untuk mengembalikan uang ini, karena terus saya dengar ada masalah yang lain, makanya waduh gimana nih gitu kan, makanya saya harus speak up deh. Baru sempat hari ini sih ngomongin. Waktu kemarin itu, waktu hari Sabtu itu memang diburu-buru. Jadi kalau misalkan ibu nggak ambil, ini mau kontrak kok sama produk kosmetik lain. Jadi saya kan waktu itu, aduh ini susah juga nih ngejar RA kan. Jadi kalau misalkan nggak saya transfer sekarang tanda jadi, nanti saya nggak dapat kan, istilahnya seperti itu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, saya transfer aja dulu. Saya bilang gitu kan. Jadi gini, karena memang ada voice note ya dari RA gitu kan, bahwa Uya Kuliah juga kena dengan nominal sekian, masalahnya ini, dia bilangnya seperti itu. Saya langsung kepo dong, saya kan lagi di Turki itu kemarin, saya langsung kepo, lihat apa sih masalahnya gitu kan. Oh ternyata masalahnya uang juga gitu. Jadi sebelumnya kita nggak tahu ada permasalahan orang lain, nggak tahu. Kita tahunya di berita. Tahunya berita juga kan. Dari berita juga bahwa ternyata selain dari pihak kita ada permasalahan dengan pihak lain. Jadi secara dia tahu punya masalah, kita juga nggak tahu. Taunya ya dari berita, sudah ada di Instagram, di media-media sosial dan lain-lainnya. Di situ kita taunya juga ada permasalahan dengan orang lain. Kita lihat nanti perkembangan persoalan ini bagaimana. Kita kan baru pulang juga, baru nyampe Indo, terus klarifikasi. Nah, kita juga belum tahu nih sampai mau gimana nih perkembangan ke depannya, atau kekeluargaan atau karena yang bersangkutan nggak bisa dihubungin juga kan, dan belum ada yang menghubungin kami juga. Jadi kita klarifikasi aja dulu ya bahwa persoalannya seperti inilah.